Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Adriani, NIM 2003096090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur puisi. Sebelumnya, apa itu puisi? Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, informasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi lamaran dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam pembaca atau pendengarnya. Langsung saja ke unsur puisi. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan suatu yang terkandung di dalam puisi itu sendiri dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk di dalam unsur ini adalah diksi, imajinasi, majas, bunyi, rima, ritme, dan tak lupa yang terpenting yaitu tema. Yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata. Jika ingin membangun puisi, penyair haruslah memilah kata-kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam puisi keseluruhan. Yang kedua yaitu imaji atau daya bayang. Maksud imaji atau daya bayang ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret atau nyata dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif maupun taktil. Yang ketiga yaitu majas atau gaya bahasa. Majas disebut juga bahasa figuratif. Di dalam puisi artinya bahasa yang dipakai penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak umum atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau perumpamaan sehingga menjadi lebih menarik dan indah. Yang keempat yaitu bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada digunakannya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Yang kelima yaitu rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam yaitu ritme. Ritme dalam puisi mengacu pada dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa membosankan atau monoton bagi penikmat puisi. Yang ketujuh yaitu tema. Tema dalam puisi mengacu pada suatu ide gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung melalui puisinya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur yang berada di luar dari puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk di dalamnya yaitu aspek historis, psikologis, filsafat, religius, biografi, nilai, dan masyarakat. Aspek yang pertama yaitu aspek historis. Aspek ini mengacu pada unsur-unsur sejarah, cerita baik masa lalu ataupun lainnya atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Dari kata psikologis tentu yang ada dalam pikiran Anda adalah sebuah jiwa. Ya benar, suatu hal yang mengacu pada aspek kejiwaan pengarang yang berada dalam puisi. Aspek yang ketiga yaitu aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa filsafat mempunyai kaitan erat dengan puisi atau karya sastra lainnya. Tetapi beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal puisi ini tidak saling terkait satu sama lainnya. Filsafat sendiri mempunyai arti suatu pandangan hidup seseorang terhadap segala sesuatu yang digunakan sebagai ilmu filsafat. Aspek yang keempat yaitu aspek religius.
Puisi mengacu pada tema yang umum diangkat dapat memberikan nilai religius bagi pendengar di dalam puisi oleh seorang pengarang. Aspek yang kelima yaitu aspek biografi. Aspek biografi juga termasuk salah satu unsur ekstrinsik puisi. Biografi sebagai latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi sendiri, karena pengalaman hidup dari penyair sendiri akan mempengaruhi karya puisi yang ingin diciptakan. Aspek yang keenam yaitu aspek nilai. Unsur ekstrinsik puisi selanjutnya ialah aspek nilai. Artinya, beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan dampak positif. Nilai-nilai itu sendiri dapat berbentuk di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu aspek masyarakat. Maksudnya ialah bagaimana kondisi dan situasi sosial pada saat puisi ini proses dibuat. Aspek masyarakat ini dapat berupa keadaan lingkungan di sekitar sampai ke situasi politik suatu negara yang berkaitan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.